Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Andrea dengan NPM 222905167. Saya adalah salah satu mahasiswi Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Cutnyadin. Untuk memenuhi tugas akhir semester kuliah saya akan menjelaskan cara distribusi obat yang baik atau CDOB berdasarkan aspek fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Judul tersebut mencakup mata kuliah Regulasi dan Manajemen PBF. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Apoteker Syarifah Nadia S.Farm MSI. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi cara distribusi obat. 1. Pengertian CDOB. CDOB adalah metode atau sistem yang digunakan untuk menyebarkan dan mendistribusikan obat dari produsen hingga pengguna akhir, seperti rumah sakit, apotek, atau pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk efisiensi, keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan stok, dan aksesibilitas obat. 2. Tujuan CDOB. Tujuan CDOB itu memastikan bahwa obat yang didistribusikan sampai dengan aman, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan pasien, serta meminimalkan resiko terkait pengobatan. Aspek-aspek CDOB. Aspek CDOB itu terdiri dari 12, dan saya akan menjelaskan salah satu dari aspek tersebut, yaitu aspek fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Distribusi berdasarkan kontrak atau landasan hukum dan praktik. Kontrak distribusi merupakan perjanjian tertulis yang sah dan mengikat antara pemilik izin edar, yaitu antara produsen dengan distributor. Kontrak ini memiliki tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga mutu obat selama distribusi. Kontrak ini wajib berdasarkan peraturan CDOB dan berfungsi sebagai landasan. Adapun elemen kunci dalam kontrak distribusi diantaranya yaitu 1. Identitas para kedua pihak. Ini mencakup dengan jelas dan detail identitas hukum kedua belah pihak, termasuk nama perusahaan, nomor izin usaha. 2. Kewajiban dan tanggung jawab. Ini mencakup tentang penyimpanan, pengangkutan, dokumentasi, penanganan keluhan, dan penarikan produk. 3. Kerahasiaan informasi. Ini menjelaskan tentang mengatur kerahasiaan data dan informasi penting. 4. Produk yang didistribusikan. Hal ini mencakup tentang jenis obat yang akan didistribusikan, nama produk, bentuk sediaan, dan kemasan. 5. Prosedur CDOB yang harus diikuti, yaitu distribusi wajib mematuhi semua prinsip dan pedoman CDOB yang berlaku. 6. Penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian jika terjadi perselisihan antara PIE dan distribusi. 7. Ruang lingkup distribusi, yaitu menentukan wilayah geografis yang dicakup oleh perjanjian distribusi. 8. Penanganan produk kembalian dan kadaluarsa. Hal ini menjelaskan cara menangani produk kembalian dari pelanggan. 9. Jangka waktu dan pemutus kontrak, yaitu menentukan jangka waktu pemutus kontrak yang telah ditetapkan. Kewajiban dan tanggung jawab distribusi obat. Pemilik izin edar dan distributor masing-masing memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam setiap aspeknya, yaitu 1. Penyimpanan. Pemilik izin edar mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menyediakan informasi lengkap tentang cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Sedangkan tanggung jawab distributor itu menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi CDOB. 2. Pengangkutan. Pemilik izin edar menetapkan prosedur pengangkutan yang sesuai dengan CDOB, termasuk pemilihan jenis kendaraan, rute, dan pengemasan. Sedangkan distributor menggunakan kendaraan yang sesuai dengan CDOB untuk mengangkut obat, serta memantau kondisi obat selama pengangkutan. 3. Penanganan. Pemilik izin edar memberikan pelatihan kepada distributor cara penanganan obat yang benar, termasuk cara bongkar muatan dan penyimpanan. Sedangkan distributor menangani obat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemilik izin edar dan memastikan kemasan dan mencegah kerusakan. Selanjutnya, keempat, pemilik izin edar menyediakan dokumen yang diperlukan seperti sertifikat analis, dokumen pengirim, dan informasi produk. Sedangkan distributor hanya menjaga kelengkapan dan keakurat dokumen distribusi, serta menyimpan dokumen dengan aman. 5. Penanganan keluhan. Pemilik izin edar menetapkan prosedur penanganan keluhan dan menyelidiki setiap keluhan yang diterima. Sedangkan distributor menerima dan mencatat keluhan dari pelanggan serta meneruskan keluhan kepada pemilik izin edar. 6. Penarikan produk. Pemilik izin edar mengembangkan prosedur penarikan produk yang efektif dan efisien. Sedangkan distributor melaksanakan penarikan produk sesuai instruksi dari pemilik izin edar. 7.
keamanan. Pemilik izin edar memastikan keamanan rantai distribusi untuk mencegah pemalsuan, pencurian, dan pengalihan obat. Sedangkan distributor melaksanakan langkah-langkah keamanan untuk melindungi obat dari pemalsuan, pencurian, dan pengalihan. Keuntungan implementasi kontrak distribusi. Keuntungannya ada 5. 1. Kualitas obat terjamin. 2. Akuntabilitas yang jelas. 3. Efisiensi distribusi. 4. Kepatuhan terhadap regulasi. 5. Mitigasi resiko atau pemalsuan, kerusakan, dan kehilangan. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan melalui pengawas. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa distributor menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan CDOB dan isi kontrak distribusi. Adapun beberapa metode pengawasan yang umum dilakukan. 1. Audit berkala. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap fasilitas penyimpanan, prosedur penanganan obat, dokumentasi, dan implementasi. 2. Pemeriksaan dokumen distribusi. PIE secara rutin memeriksa dokumen-dokumen distribusi seperti faktur, surat jalan, dan laporan penerima atau pengeluaran obat. 3. Pelapor berkala. PIE melakukan kunjungan langsung ke fasilitas distributor untuk mengamati proses distribusi secara langsung. 4. Kunjungan lapangan. Distributor diwajibkan untuk memberikan laporan berkala kepada PIE mengenai aktivitas distribusi, termasuk data penjualan, stok obat, dan penanganan keluhan. Adapun contoh kasus kontrak distribusi, yaitu contoh kasus pemalsuan obat. Distributor menemukan indikasi adanya produk obat palsu yang masuk ke dalam rantai distribusi. Kontrak distribusi yang mewajibkan pelaporan dan kerjasama yang erat dengan PIE, memungkinkan distributor untuk segera melapor temuan ini. PIE kemudian dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum terhadap pemalsuan obat tersebut. Sekian penjelasan dari video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.